Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Topik khutbah kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita melihat masa lalu sebagai cermin kehidupan kita semua. Lalu masa lalu itu dijadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk menyongsong masa depan dengan cara yang lebih optimistik, dengan cara yang lebih baik. Tidak ada dari kita yang tidak punya masa lalu. Tetapi ingatlah bahwa orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Lalu kemudian dari pelajaran masa lalu itu kita canangkan proyeksi untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Asal syaratnya melihat masa lalu itu tidak terlalu lama. Jadi ibarat orang yang berkendara, apakah itu pakai sepeda motor atau pakai mobil, maka melihat masa lalu itu seperti melihat spion. Kaca spion di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sesekali kita tengok sebagai bagian dari cara kita untuk berhati-hati. Mungkin ada yang melihat masa lalu itu terlalu lama. Tentu itu akan sangat bahaya karena bisa melahirkan romantisme sejarah. Orang lalu kemudian membanggakan masa lalu, tetapi ia lupa terhadap masa depan. Dulu Islam itu pernah jaya di masa-masa peradaban Islam. Ada buku yang berjudul History of the Arab yang ditulis oleh Philip Kahiti yang menggambarkan sejarah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu tadinya sama sekali tidak dikenal oleh bangsa yang lain. Tetapi karena sejarah Arab, sejarah Islam yang hebat itu, Islam pernah menguasai peradaban dunia. Dan Kahiti atau Philip Kahiti mengatakan era keemasan Islam mulai abad 8, abad 9, 10, 11, 12 itu sebagai abad mukjizat Arab, kata Kahiti. Era keemasan yang sangat luar biasa. Semua dunia kenal dengan Islam, baik di belahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak hari ini, atau yang berada di belahan barat yang berpusat di Andalusia atau Spanyol ini. Semua mengenal bagaimana kejayaan Islam itu. Bahkan Islam kalau kita baca dalam sejarah Islam di Barat, Islam di Spanyol, Islam pernah menguasai peradaban Spanyol itu nyaris 8 abad. 800 tahun Islam berkuasa di negeri Spanyol yang kita kenal ini. Di masa jayanya Islam di Spanyol sempat membangun lebih dari 1000 masjid. Tapi begitu Islam jatuh dan harus angkat kaki dari bumi Spanyol, masjid-masjid yang pernah dibangun oleh orang-orang Islam, kekuasaan Islam, kesultanan Islam, kekhilafahan Islam di masa jayanya itu kemudian berubah menjadi gereja pada hari ini. Karena itu kalau kita melihat masa lalu dengan perspektif menjadikan masa lalu itu sebagai cermin kita semua,
sebagai pelajaran kita semua untuk menyongsong masa depan kita, maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan yang lebih baik dengan belajar dari masa lalu, kekurangan-kekurangan dari masa lalu. Karena itulah kita diingatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing diri, masing-masing kita semua bertakwa pada Allah seraya melihat masa lalu. Dan tidak hanya berhenti di situ. Melihat masa lalu itu penting untuk membangun masa depan, untuk hari esok. Dan kita juga dipesankan melihat masa lalu dengan penuh kecermatan. Dalam bahasa Al-Quran tadi dengan bertakwa pada Allah dan membangun masa depan juga dengan penuh kehati-hatian. Firman ini, kata-kata atau perintah bertakwa pada Allah itu diulang 2 kali. Yang pertama ketika kita melihat, mempelajari masa lalu, termasuk masa lalu kita semua seperti apa, dengan penuh kecermatan, dengan penuh kehati-hatian, lalu kita melihat kekurangan-kekurangan kita di mana, lalu kemudian kita tanamkan keyakinan hari esok harus lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Dan untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari-hari yang lalu, juga diperlukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan kata-kata ittaqullah, bertakwa kepada Allah dengan masa lalu kita dan dengan masa yang akan datang yang akan kita jalani bersama. Dan topik ini rasanya penting menjadi refleksi kita semua, karena kalau melihat hitungan kalender Islam, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan ke-12. Artinya ini adalah bulan terakhir sebelum kita memasuki bulan baru atau tahun baru Islam, 1 Muharram, beberapa hari yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, ketika memahami ayat 18 dari surat Al-Hasyr, maka Husain Muhammad Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan yang dikutip oleh Profesor Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbahnya, kita diajarkan untuk hidup seperti layaknya tukang bangunan, kata Tabatabai. Tukang bangunan itu kalau selesai menuntaskan pekerjaan, selesai membangun sebuah bangunan, maka kemudian lihat apa yang sudah dibangunnya itu sudah benar atau masih kurang. Kalau belum benar, dibenarkan. Kalau masih kurang, dilengkapi. Apa yang dibangun itu sudah sempurna atau belum sempurna? Yang belum sempurna disempurnakan. Begitu seterusnya. Kalau kita hidup layaknya tukang bangunan, kata Tabatabai, maka hidup kita akan terus terbimbing untuk meraih kesempurnaan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat khilaf. Semuanya pernah melakukan kesalahan kekhilafan. Tapi orang yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul Muhammad SAW adalah orang yang ketika berbuat salah maka kemudian cepat-cepat bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa adalah orang
yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat masa lalu, termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Layaknya tukang bangunan, ada yang kurang, ada yang tidak baik, ada yang belum sempurna, maka diperbaiki dan disempurnakan terus menerus, sehingga tatkala bangunan yang sudah jadi itu diperiksa, kalau dalam bahasa pemerintah itu misalnya diperiksa oleh inspektorat, oleh tim eksternal, maka tukang bangunan itu sudah siap. Karena apa? Karena bangunannya sudah sempurna, karena terus diperbaiki. Itulah yang mesti kita lakukan. Kalau kita terus melihat apa yang sudah kita kerjakan, lalu kemudian kita terus perbaiki apa yang kurang, maka tatkala nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Allah, maka kita pun akan bersiap diri, bukan karena kita berbangga dengan amalan-amalan kita, tapi setidaknya kita sudah merasa berbuat yang terbaik, dan moga-moga itu menjadi investasi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, para jamaah hadirin rahimakumullah, adalah agama yang sangat menekankan pada pentingnya untuk berinvestasi, beramal. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 39, 40, 41 dengan pernyataan dan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dikerjakan, kecuali apa yang telah diusahakan. Dan apa yang telah kita kerjakan itu, para jamaah, tatkala kita hidup di dunia ini, maka waktu kita akan kembali, waktu kita kembali kepada Allah, semua yang kita kerjakan itu akan ditunjukkan oleh Allah. Lalu kemudian masing-masing akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Karena itu adalah mafhum yang mengatakan man yazra yahsud. Barang siapa menanam, maka ia pasti akan memanen. Jangan pernah berharap memanen kalau kita tidak pernah menanam. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah hilang. Semua yang kita kerjakan di dunia ini pasti terekam, dan pada saatnya akan dibuka, dan kemudian masing-masing amal ibadah kita akan diberikan balasan dengan balasan yang setimpal tadi. Sebagian akan diberikan balasan dengan kebaikan-kebaikan waktu kita hidup di dunia ini, dan sebagian besar tentu akan diberikan balasan oleh Allah kalau kita kembali kepada Allah. Karena itu maka menatap masa depan menjadi sangat penting, dan supaya kita sempurna membangun masa depan kita, maka disitulah pentingnya kita belajar dari masa lalu, melihat kekurangan, kesalahan, kekurang sempurnaan yang ada pada diri kita, lalu kemudian kita punya komitmen untuk terus memperbaiki hingga pada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, begitulah sejarah Islam juga mengajarkan. Di dalam Al-Quran, para hadirin jamaah, kita diajarkan suatu faham yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah itu artinya pergiliran. Di dalam surat Ali Imran ayat 140, Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, dan yang namanya kesuksesan, kegagalan, kemenangan, kekalahan, jatuh, bangun, sehat, sakit, bahkan kaya, miskin, kata Allah mudawiluha. Mudawiluha itu bermakna kami pergilirkan kepada kalian semua, kepada kita semua.
Dulu mungkin pernah kita jatuh, mungkin kurang teliti, mungkin kurang perhitungan, kemudian kita melaksanakan suatu ternyata yang kita laksanakan itu salah. Dan tentu pada saat ini kita harus jadikan itu sebagai pelajaran, supaya dalam proses jatuh bangun kehidupan kita itu kita menuju kesempurnaan, kita menuju jalan yang terbaik tadi. Dan disitulah pentingnya kita melihat masa lalu untuk menyongsong masa depan. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar, telitilah, koreksilah, atau mari bersama-sama melakukan muhasabah. Tahun ini 1447 Hijriah yang dalam beberapa hari ke depan akan habis ini, kira-kira apa yang belum kita lakukan, apa kesalahan kita koreksi bersama dengan jujur, dengan jernih, lalu kemudian kita songsong 1448 Hijriah dengan semangat baru, komitmen yang baru untuk menjadi yang lebih baik. Karena itu komitmen itu menjadi sangat penting. Dan sekali lagi para jamaah hadirin rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang sangat menekankan pada pentingnya investasi dalam bentuk amal-amal kebaikan. Kalau belum sempat kita lakukan, maka tahun depannya lagi kita lakukan dengan lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan dengan cara itu maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Tahun yang akan datang semangatnya harus menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang hari ini. Itulah hadirin yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan semoga dengan niat, dengan komitmen kita bersama, kita bisa membawa diri kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat, termasuk bangsa negara yang kita cinta ini menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga di dalam mengarungi kehidupan pada masa-masa yang akan datang, kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa memiliki semangat, memiliki energi positif untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dosa salah khilaf kami, baik yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi apalagi dengan terang-terangan. Wali abaina, dan dosa ayah-ayah kami, dosa bapak-bapak kami yang telah bekerja keras menghidupi, mendidik dan mengasuh kami,
hingga kami menjadi orang-orang hebat pada hari ini. Wali ummahatina, dan dosa ibu-ibu kami yang telah 9 bulan 10 hari mengandung kami. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya, mengalir darahnya dalam tubuh kami. Karena itu untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, sahih jasadahuma, berilah kesehatan, keafiatan kepada keduanya. Warzuqhuma bil istiqamati fi dinihima, dan berilah keduanya istiqamah, keajekan di dalam agama dan iman keduanya. Dan untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat menjauhi kami, ampuni keduanya, beri kehidupan yang mulia di sisimu untuk keduanya. Waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan, dan jadikanlah kubur keduanya laksana taman-taman yang ada di surga. Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkan usia kami. Wa ahsin a'malana, baguskanlah amal ibadah kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah kami. Wa nawwir qulubana, dan terangi hati kami dengan hidayah-Mu. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qaribna, dan dekatkanlah kami pada amal-amal kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari amal-amal keburukan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha menguasai terhadap segala sesuatu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan berilah kami karunia dari sisi-Mu, karena Engkau adalah Zat yang maha memberi karunia. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lillahi akbar wa aqimis shalah.